Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti minggu lalu. Hari ini kita masih akan membahas tentang yang namanya metode penelitian sejarah. Ini kok nggak muncul ya? Oke, metode penelitian sejarah. Oke. Jika di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas ada tahapan pertama yaitu pemilihan topik, kemudian ada tahapan berikutnya yaitu heuristik. Nah, hari ini kita akan lanjut ke tahapan yang berikutnya yaitu yang kita namakan sebagai tahapan verifikasi atau nanti kalian bisa mengenalnya juga sebagai tahapan kritik. Nah, apa sih sebenarnya verifikasi atau kritik itu? Nah, jika pemilihan topik itu adalah menentukan judul, membuat pertanyaan penelitian, kemudian heuristik mulai mencari sumber sejarah yang akan menjadi bahan penelitian. Nah, verifikasi ini adalah proses untuk menguji keaslian dan keabsahan data. Jadi, tahapan ini adalah tahapan lanjutan setelah kita melakukan heuristik atau pencarian data. Nah, si data-data tersebut nanti tidak semua langsung bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, melalui proses verifikasi ini nanti diuji dulu apakah sumber tersebut asli atau tidak, apakah sumber tersebut absah atau tidak. Absah itu apa sih? Absah itu adalah valid. Jadi nanti yang bisa dijadikan sumber penelitian itu hanyalah data-data yang valid dan data-data yang asli. Nah, data-data yang palsu dan data-data yang tidak valid itu nanti akan dieliminasi dari penelitian ini. Oke ya, kita akan pelajari lebih lanjut tentang apa sih itu verifikasi dan juga kritik ya. Nah, verifikasi atau kritik itu secara garis besar sebenarnya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Nah, yang namanya verifikasi itu ibaratkan ketika kita misalnya melihat ada informasi di sosmed, misalnya ada gosip tentang artis, misalnya ada artis Korea misalnya. Nah, ada gosip misalnya artis tersebut menikah dengan siapa. Nah, tahapan verifikasi ini adalah tahapan ketika kita mendapatkan berita di sosmed. Nah, kita nggak langsung percaya, tapi kita cek dulu misalnya apakah berita tersebut valid, apakah berita tersebut fakta, ataukah hanya gosip belaka gitu ya. Nah, di dalam penelitian sejarah juga kita harus melakukan yang namanya menguji keaslian atau melakukan verifikasi. Jangan sampai nanti kita pas melakukan penelitian terjebak ke dalam sumber-sumber sejarah yang ternyata palsu. Nanti kita diketawain sama peneliti lain ya. Nah, verifikasi ini ada dua jenis. Ada verifikasi internal, ada verifikasi eksternal. Oke, mungkin kalian sebelumnya udah ngerti ya apa sih itu internal, apa itu eksternal. Pokoknya intern itu berarti sisi dalam, ekstern atau eksternal itu berarti sisi luar. Nah, penjelasannya adalah internal itu adalah verifikasi terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Jadi verifikasi internal itu berurusan dengan isi yang ada di dalam suatu sumber sejarah. Contoh misalnya ada sebuah prasasti, ada tulisannya. Nah, yang nanti dikritik itu adalah si tulisan yang ada di dalam prasasti ini, bukan dikritik si batunya. Oh, batunya misalnya bentuknya seperti ini, enggak. Tapi yang dilihatnya adalah si sumber yang bisa menyimpan informasinya. Jadi si tulisannya, apakah tulisan tersebut bisa dipercaya? Apakah tulisan yang ada di dalam prasasti tersebut memang benar-benar dibuat pada masa kerajaan tersebut atau misalnya hanya tiruan? Nah, itu nanti dilihat sebenarnya si tulisannya itu kayak gimana gitu ya. Jadi intinya kalau eksternal ini adalah verifikasi terhadap keabsahan atau keaslian atau autentisitas informasi atau dokumen. Nah, ini beda. Kalau yang tadi internalnya langsung ke dalam isi yang ada di dalam tulisan tersebut. Kalau eksternal itu nanti dari sisi luarnya. Misalnya dari mana kamu dapat prasasti tersebut, terus bahan si batu dari prasasti tersebut seperti apa, bentuk tulisannya seperti apa, itu eksternal. Nah, kita akan perdalam lagi nih yang internal tuh apa aja sih? Nah, biasanya ada 4 pertanyaan umum di dalam verifikasi internal. Nah, yang pertama ini adalah apa yang dimaksudkan penulis dengan setiap kata atau pernyataan dalam data. Jadi verifikasinya itu kita harus
memiliki gitu ya, di dalam diri kita bertanya sebenarnya si penulis ini maksud nulis ini tuh apa, terus maksud dari setiap katanya tuh apa. Jadi karena setiap kata di dalam sebuah sumber sejarah ini tidak semua bersifat tersurat ya, ada yang tersirat juga maknanya. Jadi nggak langsung to the point, ada juga yang menggunakan bahasa kiasan dan lain-lain. Jadi kita harus melakukan verifikasi sebenarnya apa maksud yang diinginkan oleh penulis tersebut. Nah, yang berikutnya adalah seberapa jauh sih penulis ini bisa dipercaya gitu. Nah, ini yang kedua. Kita lihat kira-kira yang nulisnya siapa. Kalau misalnya yang menulisnya bukanlah orang yang bisa dipercaya, maka kita patut mempertanyakan isi dari tulisan atau isi dari sumber sejarah tersebut. Terus yang ketiga, apa sebenarnya yang ingin dikatakan penulis. Jadi kita harus paham sebenarnya si penulis itu menuliskan misalnya raja itu berwibawa seperti seorang dewa misalnya. Apa sih maksud dari perkataan dari penulis tersebut mengagungkan seorang raja bahkan disamakan dengan dewa, maksudnya apa? Nah, nanti kita harus melakukan kritik terhadap hal tersebut. Nah, yang berikutnya, bagaimana menafsirkan kata-kata yang digunakan penulis. Nah, nanti kita harus ngerti sebenarnya tentang bahasa juga. Jadi sangat penting dalam sejarah kita mengerti tentang bahasa supaya kita bisa menafsirkan sebenarnya makna dari tulisan tersebut tuh apa sih sebenarnya. Terus intinya tuh sebenarnya arahnya kemana gitu. Nah, itu yang internal ya. Berarti internal itu semuanya berhubungan dengan apa yang ada di dalam isi sumber sejarah tersebut. Nah, sekarang yang eksternal dari sisi luarnya. Ada 3 pertanyaan umum yang biasanya harus kita udah hafal di luar kepala gitu ya. Misalnya yang pertama nih, apakah data awal telah dirubah baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan menyalinnya. Jadi kita harus memastikan si data tersebut dari awal apakah dia tetap atau sudah diubah. Nah, kalau sudah diubah berarti jadi pertanyaan. Kemudian apakah perubahan tersebut disengaja atau tidak disengaja? Misalnya yang disengaja misalnya ingin mengubah makna dari isi yang ada di dalamnya, atau misalnya tidak sengaja terjadi bencana alam atau apapun yang terjadi gitu ya, misalnya ada perang, ada apa gitu. Kemudian apakah sumber tersebut asli atau salinan gitu. Nah, nanti kita harus pertanyakan dulu apakah si prasasti itu benar-benar prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara gitu, atau memang hanya buatan para pengrajin di zaman sekarang. Kita harus pastikan. Karena kalau memang itu salinan ataupun tiruan, itu nilai sejarahnya berbeda dengan sumber sejarah yang memang berasal dari zaman tersebut. Nah, yang ketiga, jika tanggal dan penulis data tidak diketahui, apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya? Nah, nanti kita juga harus tahu kalau misalnya si prasasti tersebut misalnya nggak ada keterangan penulisnya, nggak ada tahunnya, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang bisa jadi petunjuk untuk kita mengetahui sebenarnya benda ini tuh dari mana, apakah benda itu benar-benar berasal dari kerajaan tersebut atau tidak. Nah, itu secara garis besar tentang verifikasi internal dan eksternal. Eksternal dari sisi luarnya, dari bahan sumber sejarahnya, misalnya kalau ada buku, kertasnya kayak gimana, covernya kayak gimana, itu yang dinilai. Kalau internal, sisi tulisannya yang ada di dalamnya, penulisnya siapa, itu di internal. Jadi setiap sumber sejarah nanti kita harus kritik dari segi internal dan juga eksternal. Oke, ada contoh nih. Contohnya adalah dokumen yang kita sebut sebagai dokumen Super Semar. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya di pelajaran IPS mungkin waktu SMP tentang Super Semar ini, atau yang di kepanjangannya itu adalah Surat Perintah 11 Maret. Nah, ini adalah surat perintah yang menurut versi Orde Baru ini adalah perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto waktu itu untuk mengambil alih kekuasaan Soekarno sebagai presiden atau sebagai penguasa tertinggi di Indonesia waktu itu. Nah, dokumen ini jika kita terapkan prinsip dari verifikasi, maka kita akan coba ya nih. Kita akan lihat nih apakah ini ada 2 dokumen. Nah, 2 dokumen ini adalah 2 versi dari Super Semar. Yang satu versi Angkatan Darat, yang satu versi pemerintah. Kenapa ada 2 versi? Karena sampai sekarang Super Semar ini tidak diketahui sebenarnya sumber yang aslinya itu seperti apa. Yang ada hanya 2 versi ini, dan 2 versi ini ternyata memiliki ada beberapa poin yang berbeda juga, dan juga dari segi bahan kertasnya, bentuk tulisannya itu beda-beda semua. Oke, kita akan coba analisis dari sisi
eksternalnya. Dari sisi eksternal ternyata dua dokumen ini kertasnya sama. Ini sama. Kemudian yang berikutnya dari simbol negara yang terdapat dalam dokumen tersebut, oh ternyata beda. Kemudian ini juga beda. Artinya ketika ada perbedaan tersebut, meskipun dua dokumen ini sama-sama bernama super semar, berarti ada salah satu di antara keduanya yang tidak asli. Nah, sebagai seorang peneliti sejarah, kita harus paham kira-kira yang asli yang mana, yang palsu yang mana gitu ya. Terus dari ukuran ininya juga beda nih, lambang negaranya, lambang pemerintahannya, bahkan di beberapa poin yang ada di dalamnya juga ada yang berbeda gitu ya. Di sini poin pertama adalah mengadakan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Tapi di sini poin pertamanya adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu gitu kan. Jadi ini sudah beda banget isinya. Sehingga nanti maknanya juga jadi beda. Yang satu nyuruh koordinasi, nyuruh bekerja sama dengan panglima yang lain, yang ini disuruh mengambil tindakan yang dianggap perlu. Dan nanti yang dianggap perlu itu menurut Soeharto adalah mengambil alih kekuasaan presiden dari Soekarno. Nah, ini nanti yang jadi kontroversi. Kenapa dua super semar ini kok beda dua-duanya? Bahkan kita lihat nih, dari penulisan nama Soekarno-nya saja sudah beda. Yang satu Soekarno pakai U, yang satu Soekarno pakai Ohe, Soekarno. Nah, kita nanti harus bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli gitu ya. Itu kita secara tidak langsung sudah melakukan verifikasi internal dan juga eksternal. Internalnya mengenai poin-poin yang ada di dalam ini, eksternalnya dari bahannya, kemudian dari ejaannya, dari kertasnya, dari simbol negaranya, dari simbol pemerintahannya, gitu sudah termasuk ke dalam contoh verifikasi eksternal. Oke ya. Nah, sebenarnya verifikasi itu kalau kita pahami secara luas, verifikasi itu adalah tahapan yang gunanya ini mengubah data menjadi fakta. Jadi data itu adalah segala sesuatu yang mengandung informasi, tapi informasinya tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. Nah, nanti setelah dilakukan verifikasi, yang benar akan berlanjut, yang tidak benar akan tereliminasi. Nah, setelah proses verifikasi, data tersebut berubah jadi fakta. Kenapa jadi fakta? Karena data-data tersebut sudah terkonfirmasi atau terverifikasi, dan kita bisa meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Ya. Nah, fakta sejarah itu, jadi setelah data menjadi fakta, di sini tidak berakhir ya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata di dalam verifikasi juga dikenal ada dua jenis fakta sejarah, dan nanti dua fakta sejarah inilah yang nanti akan menjadi bahan penelitian kita selanjutnya di tahapan berikutnya. Nah, yang pertama ada fakta keras atau hard fact, ada juga fakta lunak atau soft fact. Nah, apa sih bedanya fakta keras dengan fakta lunak? Nah, kita lihat dulu. Fakta keras. Keras itu kan artinya kalau batu dibenturkan tetap aja kan, malah benda yang terkena batu tersebut yang hancur. Nah, kalau fakta lunak kan kayak tahu, misalnya kamu benturkan dengan batu, apakah batunya yang hancur? Tidak, justru tahunya yang hancur. Nah, itu fakta lunak. Berarti kalau kita pakai logika seperti itu, fakta keras itu artinya dia mau dibenturkan seperti apapun, dia tetap bentuknya seperti itu, kayak batu dihajarin ke tembok, temboknya yang rusak. Berarti faktanya keras. Keras itu berarti kuat. Nah, dalam hal ini fakta di dalam sejarah itu artinya adalah fakta yang telah diterima kebenarannya. Artinya fakta tersebut sudah tidak terbantahkan lagi. Contoh misalnya, lokasi tempat dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu di Jakarta. Itu adalah fakta keras. Hard fact. Tidak ada yang bisa menggugat lagi. Oh, tiba-tiba ngomong, enggak kok, itu di Bandung diadakannya. Mana buktinya? Nggak ada. Karena memang Soekarno membacakannya di depan rumahnya yang ada di Jakarta. Itu adalah hard fact, fakta keras yang tidak bisa terbantahkan lagi. Nah, kemudian apa itu fakta lunak atau soft fact? Nah, soft fact itu adalah fakta yang masih memerlukan bukti lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya. Nah, biasanya fakta-fakta seperti ini adalah fakta-fakta yang belum secara bulat diyakini oleh semua peneliti. Jadi ada beberapa peneliti yang setuju, ada beberapa peneliti yang justru menolak terhadap fakta tersebut. Contoh misalnya, ada fakta bahwa misalnya ini Pulau Sumatera, anggap aja ya, ibu kota dari kerajaan Sriwijaya misalnya, itu ada di Palembang, di kota ini di Sumatera Selatan.
Tapi ada peneliti lain yang bilang ibu kotanya itu di Jambi. Kenapa di Jambi katanya? Di sini ada Candi Muara Takus katanya. Nggak mungkin di sebuah ibu kota nggak ada candinya, karena di Palembang ini tidak ditemukan candi yang besar. Dan menurut peneliti yang meyakini ini, nggak mungkin lah ibu kotanya di Palembang. Tapi ada beberapa peneliti yang yakin ibu kotanya di Palembang. Nah, ini adalah Sofek. Dua-duanya sama-sama punya alasan. Yang satu karena candi, yang satu karena ada prasasti. Misalnya prasastinya menunjukkan ini langsung dibuat oleh raja gitu kan. Nah, jadi itu adalah contoh fakta lunak. Jadi fakta lunak itu adalah fakta yang bisa diperdebatkan. Tapi debatnya ini ada alasannya gitu. Kayak yang nyebutin ibu kota Sriwijaya ada di Jambi, mereka punya alasan. Yang menyebutkan ibu kota Sriwijaya ada di Palembang, mereka juga punya alasan. Nah, itu adalah fakta lunak. Jadi fakta yang masih bisa didiskusikan lagi. Itu ya. Itu secara garis besar. Jadi fakta itu ada dua, fakta keras dan juga fakta lunak. Nah, sekarang tiba waktunya buat kalian untuk mengerjakan tugas ya. Jadi nanti kalian harus mengerjakan yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ada 5 soal total yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakannya di aplikasi sekolah. Itu sudah saya lampirkan file Microsoft Word-nya, tinggal kalian download, kemudian kalian edit, kemudian upload kembali ke aplikasi sekolahnya ya. Nah, sekarang supaya kalian gak bingung, saya kasih contoh gimana cara mengerjakan tugas ini. Oke, jadi ini tugasnya adalah mencari faktanya. Jadi setelah sumber-sumber itu ketemu kan, yang kita verifikasikan faktanya ya. Nah, contoh misalnya sumber sejarahnya adalah pendapat mengenai Super Semar ini berisi penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Kita ketahui tadi kan bahwa di dalam Super Semar tersebut Soekarno memerintahkan Soeharto agar melakukan tindakan yang dianggap perlu. Tapi di sini tidak disebutkan bahwa itu adalah penyerahan kekuasaan. Nah, makanya ini adalah termasuk contoh Sofek, fakta lunak. Karena kenapa lunak? Karena di dalam Super Semar tersebut tidak disebutkan secara tersurat bahwa Soekarno menyerahkan kekuasaan kepresidenan menyerahkan kekuasaan kepresiden kepada Soeharto. Enggak kayak gitu. Tapi hanya ada tugas memerintahkan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu gitu ya. Jadi itu Sofek, fakta lunak. Nah, nanti kalian isi analisisnya. Kenapa termasuk Sofek? Misalnya karena beredar banyak sekali versi mengenai dokumen Super Semar, sehingga banyak sekali sudut pandang yang berbeda dengan interpretasi yang berbeda pula. Misalnya ditulis juga kalian, misalnya di sana tidak disebutkan penyerahan kekuasaan secara langsung, hanya saja ada satu poin yang menyatakan bahwa Soeharto diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu. Misalnya analisisnya kayak gitu. Nah, kalian nanti coba analisis yang soal nomor 2 sampai nomor 6, kira-kira faktanya ini keras atau lunak. Yang ini keras atau lunak, yang ini keras atau lunak, keras atau lunak, keras atau lunak. Nah, yang ini analisisnya, alasan kenapa dia fakta keras, alasan dia kenapa fakta lunak, kenapa dia fakta lunak, kenapa dia fakta lunak gitu ya. Nah, kalau kalian masih kurang mengerti, nanti boleh hubungi saya lewat line saya ya. Jadi nanti kalian boleh tanya lewat line. Dan untuk deadline dari tugas ini adalah di hari yang sama ketika tugas ini saya berikan ya. Jadi tidak ada perpanjangan waktu sampai besok hari. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sehat selalu, semangat pagi, semak 2 bisa.